Ini konsep pertama yang Bapak Ibu harus tahu ya. Ada yang namanya kelangkaan dan keberlimpahan. Ya. Kelangkaan dan keberlimpahan Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya scarcity ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Orang berpikir, orang di luar sana pikirnya, ada pola pikir kelangkaan dan ada pola pikir keterbatasan. Ya. Pola pikir kelangkaan dan keterbatasan Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Scarcity ya, Inggrisnya kan scarcity ya. Jadi akar dari segala konflik itu sebenarnya apa? Dari scarcity. Orang berpikir bahwa semuanya itu terbatas, Bapak Ibu ya. Orang itu rebutan ya, rebutan semua hal, Bapak Ibu ya. Duit rebutan, ya kan, teman rebutan, ya kan, harta rebutan, ya kan, rebutan warisan, ilmu rebutan, Bapak Ibu ya, ilmu juga rebutan, pasangan juga rebutan, Bapak Ibu ya, pasangan juga rebutan ya. Jadi sumber daya semua rebutan. Ya. Dan inilah akar dari kenapa adanya konflik, Bapak Ibu. Kenapa ada perang, Bapak Ibu ya. Kenapa ada perang. Lalu juga kenapa ada yang namanya teror. Kenapa ada yang namanya iri hati, Bapak Ibu ya. Kenapa ada yang namanya dengki, Bapak Ibu. Nah ini, scarcity, Bapak Ibu. Kelangkaan. Orang menganggap sumber daya ini terbatas. Oleh karena itu harus direbut. Ya, ini pola pikir yang pertama, Bapak Ibu ya. Mereka beranggapan segala sesuatu di dunia ini itu terbatas, langka ya. Jadi manusia itu harus berebut dengan manusia yang lain. Manusia harus berebut, harus rebutan dengan yang lain ya, karena dianggap sebagai terbatas ya. Nah ini ya, ini ilmu ekonomi ya. Walaupun ilmu ekonomi ngajari seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita belajar S1 ya, saya belajar di luar itu juga diajari teori ekonomi adalah scarcity, teori kelangkaan ya. Bahwa yang namanya makanan ya kan, bahwa yang namanya clothing ya kan, shelter ya, clothing itu baju ya, shelter rumah ya, kenyamanan, keamanan, kesehatan itu semuanya langka. Oleh karena itu kita harus berebut dengan manusia yang lain. Ini keliru Bapak Ibu ya. Saya katakan ini keliru Bapak Ibu ya, ini keliru ya. Walaupun mata pelajaran ekonomi seperti ini Bapak Ibu ya, sumber daya itu terbatas, keliru Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belajar ekonomi ya, kalau Bapak Ibu belajar manajemen ya, ilmu manajemen itu ilmu mengalokasikan sumber daya, Bapak Ibu ya. Jadi sumber daya itu bisa dialokasikan, bisa dikelola, ya kan. Saya nggak bilang ilmu ekonomi ini keliru, Bapak Ibu ya. Saya nggak bilang ilmu manajemen ini keliru ya. Yang saya ingin katakan bahwa yang namanya ada pola pikir berbeda ya. Ada pola pikir yang kedua, Bapak Ibu. Ada pola pikir yang kedua. Ya. Apa pola pikir kedua? Nah, sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu. Nah, bentar. Pola pikir kedua ya. Saya minta Bapak Ibu praktek sama saya ya. Saya minta Bapak Ibu praktek yang sama saya. Nah, ini videonya tolong dihidupkan ya. Videonya tolong hidupkan. Nah, silakan kita praktek Bapak Ibu ya. Kita coba duduk tegak Bapak Ibu. Kita coba duduk tegak. Ya, kita coba duduk tegak. Nah, duduk tegak. Lalu kita ambil nafas panjang-panjang Bapak Ibu. Kita ambil nafas panjang-panjang Bapak Ibu. Tahan 2 detik, 1, 2, hembuskan baru. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kita ambil nafas sebanyak mungkin, panjang-panjang Bapak Ibu. Kita hembuskan lagi Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, terakhir ya. Kita ambil nafas lagi, panjang. Sekarang lebih panjang daripada tadi Bapak Ibu. Kita ambil nafas sebanyak mungkin, yang banyak sekali, ayo Bapak Ibu. Hembuskan lagi Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kenapa Bapak Ibu ambil nafasnya banyak-banyak ya? Kok nggak diaman aja? Ya? Kok nggak rebutan ya? Air ya, udara air itu di mana-mana Bapak Ibu ya. Jumlahnya melimpah. Sangat banyak udara Bapak Ibu ya. Air juga banyak ya, walaupun air bayar Bapak Ibu ya. Walaupun air banyak, tapi melimpah ya, ya. Sehingga cukup Bapak Ibu. Jadi kita nafas itu cukup ya. Mau hirup sebanyak apapun ya, Bapak Ibu mau minum sebanyak apapun itu cukup. Cukup banyak untuk semua orang ya. Inilah pola pikir keberlimpahan Bapak Ibu ya. Inilah pola pikir keberlimpahan. Ya betul, gratis ya, dari Pak Sugi tadi gratis ya. Ini pola pikir keberlimpahan. Ya. Udara itu bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau hirup sebanyak apapun juga bebas ya. Nah, inilah yang kita maksud Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu percaya kalau uang itu juga seperti itu? Nah, ini pertanyaannya.
apakah Bapak Ibu percaya kalau yang namanya duit, yang namanya uang, itu juga seperti udara, Bapak Ibu? Unlimited. Gratis. Mau diambil berapapun boleh. Mau disedot berapapun boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu ya, komen di bawah ya. Apakah Bapak Ibu percaya? Saya percaya, saya nggak percaya Pak. Saya percaya, saya nggak percaya Pak. Saya percaya. Nah, ini silakan Bapak Ibu ya. Ini men-challenge mindset Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Ini men-challenge mindset Bapak Ibu ya. Percaya, ya kan? I believe, ya. Thank you. Percaya. Udara unlimited, air udara gratis. Saya percaya. Ini penting. Ini dasar banget. Ini fondasi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya yang namanya uang itu unlimited ya, jumlahnya sangat-sangat tidak terhingga. Kita bebas mau ambil berapapun ya kan, kita bebas mau making money sebanyak apapun. Ini dasar. Kita akan susah nantinya. Kita akan masih bertempur dengan yang lain ya, bersaing dengan yang lain itu mendapatkan sedikit ya. Padahal ini bebas ya kan. Itu anggapannya Bapak Ibu ya. Analoginya ya, di depan Bapak Ibu ini ada kolam ya, ada kolam yang besar, ada danau yang besar. Bapak Ibu di depannya ada danau yang besar, mau ngambil air sebanyak apapun boleh. Tapi Bapak Ibu masih rebutan sama orang di samping Bapak Ibu ya, secangkir gelas ya. Rebutannya secangkir gelas ya, padahal di depannya Bapak Ibu danaunya luas banget ya. Nah, ini penting banget ini Bapak Ibu ya, penting banget ya. Jadi Bapak Ibu harus percaya bahwa yang namanya uang, money is unlimited ya. Ini belief ya, ini kepercayaan doang ya Bapak Ibu. Tapi nanti saya akan kasih fakta-fakta ke Bapak Ibu ya. Perhitungannya seperti apa saya akan kasih bentar lagi ya. Saya akan jebolin ya, saya akan jebolin mindset kelangkaan Bapak Ibu ya. Saya kasih faktanya ini loh. Jumlah uang di dunia itu ini loh. Ekonomi itu seperti ini loh. Secara statistik, secara data Bapak Ibu ya. Jadi kita main data Bapak Ibu, kita nggak main belief ya. Kita nggak main belief. Pak, uang itu unlimited, bla 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 bla. Nah, kita kasih faktanya ya. Kita kasih faktanya. Jadi fakta-faktanya kita kasih. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Nah, kita next ya. Ini. SPBU Bapak Ibu. Nah, ini SPBU ya. Saya nggak promosi Pertamina di sini Bapak Ibu ya. Saya nggak promosi Pertamina di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang di sini cukup senior ya, cukup senior. Istilahnya milenial ya. Kan ada generasi milenium, ada generasi milenial ya. Yang senior berarti generasi milenium, Bapak Ibu ya, sama milenial, Bapak Ibu ya. Jadi sama mudanya, bedanya milenium dan milenial. Pernah nggak tahun 1980-an itu ada namanya krisis minyak? Pernah nggak? Bapak Ibu yang usianya milenium, ya kan, yang sudah senior, pernah dengar nggak tahun 1980-an ada yang namanya krisis minyak? Harga minyak melonjak luar biasa, Bapak Ibu ya. Antri pom bensin luar biasa karena mahal banget, Bapak Ibu. Yang pernah silakan cek di bawah Bapak Ibu ya. Pernah dengar, saya pernah dengar ceritanya, saya pernah dengar faktanya, silakan. Nah, ini ada ya. Vivo 1741, 17114, pernah dengar Pak. Nah, ini ada Ibu Weling, pernah ya. Ini ada Pak Yanto, pernah ya kan. Bu Ila pernah ya. Krisis minyak itu pernah Bapak Ibu. 1980 itu krisis minyak ya. Jadi ada namanya krisis minyak. Harga minyak itu melonjak enggak terkendali Bapak Ibu ya. Bisnis banyak yang bangkrut Bapak Ibu ya. 1980-an itu bisnis banyak yang bangkrut Bapak Ibu ya. 1980-an itu bisnis banyak yang bangkrut Bapak Ibu. Jadi bangkrut di mana-mana. Harga pokok itu meningkat naik Bapak Ibu ya. Saya bukan orang ahli minyak Bapak Ibu ya. Ini pengetahuan umum ya, pengetahuan umum. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya, ini pengetahuan buat Bapak Ibu ya. Pengetahuan buat Bapak Ibu ya. Jadi harga minyak melonjak ya, gak karuan ya. Yang saya tahu Bapak Ibu ya, saya bukan ahli minyak, tapi yang saya tahu 30 tahun kemudian ya, 1980 ya, 30 tahun lagi berarti berapa Bapak Ibu? 1980 ditambah 30 tahun, berarti berapa? 2010 ya, 2010. Ditambah 10 tahun lagi, 2020, sekarang ini Bapak Ibu, 40 tahun kemudian ya kan, minyak tetap ada Bapak Ibu. Minyak tetap ada ya. Orang sampai sekarang nggak berebut ya, sama minyak nggak berebut. Gak berebut, tetap ada, tetap terjangkau, tetap bisa dibeli. Walaupun lebih mahal, tapi tetap bisa, tetap ada Bapak Ibu ya. Gak seperti yang zaman dulu Bapak Ibu, gak seperti yang zaman dulu. Kenapa? Pertanyaan adalah kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Nah, alasannya ini Bapak Ibu.